فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang ke-31 tentang permasalahan khauf. Yang sebelumnya di bab ke-30 tentang masalah apa? Indak ya Ismail, mahabbah. Nah, mulai dari bab 30 mulai berbicara tentang a'malul qulub. Dimulai dari mahabbah karena itu pokoknya. Kemudian setelahnya tentang khauf, rasa takut yang memiliki beberapa istilah-istilah lain yang dekat maknanya seperti khasyah, rahbah, al-wajal. Nah, maknanya berdekatan walaupun ada perbedaan tipis di antara istilah-istilah tersebut. Nah, di antara yang penting diketahui adalah perbedaan antara al-khauf wal khasyah. Apa perbedaannya syukran? Sama-sama rasa takut, tapi bedanya apa? Nah, khasyah rasa takut yang diiringi dengan ilmu dan ma'rifah terhadap yang ditakuti. Kemudian juga khasyah itu apa? Rasa takut dikarenakan keagungan yang ditakuti. Berbeda dengan khauf yang terkadang ketakutan itu muncul karena memang kepengejutan dari yang takut, bukan karena keagungan yang ditakuti. Itu dua hal pokok. Khasyah itu yang pertama, ketakutan dibangun di atas ilmu terhadap zat yang ditakutinya. Kemudian yang kedua, khasyah itu rasa takut dikarenakan keagungan zat yang ditakuti, bukan karena kepengejutan yang memiliki rasa takut. Kemudian kemarin dari Ta'liq As-Sa'di rahimahullah, kita mengetahui pembagian al-khauf. Beliau bagi menjadi berapa, Badri? 3, yaitu yang pertama apa? Khauful ibadah. Yang kedua khauf tabi'i. Terus yang ketiga sudah 2. Nah, beliau membagi menjadi 2 saja, yaitu khauful ibadah dan khauf tabi'i. Nah, yang khauful ibadah rasa takut yang diiringi dengan apa? Ta'alluh, ta'abbud, yaitu penuhanan terhadap yang ditakuti dan peribadatan serta taqarrub kepada yang ditakuti. Maka kalau ini diarahkan kepada Allah, itulah tauhid dan ibadah yang agung, yang syar'i. Kalau diarahkan kepada selain Allah, jadinya syirik. Sedangkan khauf tabi'i itu juga
dibagi jadi dua dari sisi hukumnya. Apa itu? Indah Ali khauf tabi'i. Kita bisa menyimpulkan dari Ta'liq As-Sa'di rahimahullah, beliau bagi jadi dua, yaitu yang dicela pelakunya yang bagaimana? Takutan tanpa sebab. Nah, ketakutan untuk sebab-sebab yang tidak jelas. Sebabnya tidak jelas, dia takut. Ini dicela, menunjukkan kepengecutan. Nah, kemudian yang kedua, nah, ketakutan yang tidak dicela. Alhamdulillah. Ya, nah, ketakutan yang tidak dicela yaitu ketika ketakutan yang tabi'i tapi dikarenakan sebab yang zahir, yang nampak. Seperti apa contohnya? Alhamdulillah. Ketakutan yang sifatnya tabiat manusia tapi tidak dicela. Takut ular berbisa, takut binatang buas. Nah, ini ketakutan yang merupakan tabiat. Baik. Dan di sana ikhwan ada pembagian lain tentang khauf berdasarkan hukumnya. Dibagi menjadi 4 hal. Intinya sama, cuma sisi pandangnya saja yang berbeda, ikhwan, agar kita tahu sisi pandang dalam membagi suatu perkara, agar tidak bingung. Jadi dari sisi pandang hukum rasa takut itu, al-khauf bisa dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, al-khauful wajib. Al-khauful wajib, rasa takut yang sifatnya wajib. Itulah apa? Khauful ibadah, rasa takut yang merupakan ibadah. Dabitnya bagaimana, akhwan? Khauf yang wajib ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebagaimana dikutip oleh murid beliau Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, haddul khawfi ma hajazaka an ma'asillah. Batasan khauf yang wajib adalah yang menghalangimu dari kemaksiatan kepada Allah. Apa Ahmad? Rasa takut yang wajib itu yang bagaimana? Yang menghalangimu dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Fama zada ala dhalika fahuwa ghairu muhtajin ilaih. Adapun yang lebih dari itu maka tidak dibutuhkan. Kalau sampai tingkatan lebih dari itu, jatuhnya dalam apa? Al-qunut min rahmatillah, biasanya akan menjadikan seorang putus asa dari rahmat Allah. Ketakutan yang melebihi kadar itu. Jadi rasa takut yang wajib yang menghalangi hamba dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-khauful jaiz. Khauf yang hukumnya boleh, wa huwal khauf at-tabi'i. Yaitu rasa takut yang merupakan tabiat manusia. Dengan catatan sebab yang menimbulkan takut tersebut sebab yang muhaqqaq zahir, sebab yang betul-betul ada dan zahir. Yang ketiga, al-khauful muharram,
rasa takut yang hukumnya muharram. Dhabitnya ikhwan, kullu khaufin yuaddi ila tarki wajibin aw fi'li muharramin duna syirik. Rasa takut yang muharram dhabitnya semua rasa takut yang mengakibatkan seseorang meninggalkan kewajiban, jadinya haram. Au fi'li muharram, atau melakukan perbuatan keharaman tapi duna syirik, yang di bawah kesyirikan. Contohnya seperti apa? Man khafa an-nas fatarakal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Seorang yang takut pada manusia akhirnya tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini khauf yang muharram. Rasa takut yang apa? Mengakibatkan seseorang terjatuh dalam keharaman. Keharaman kan dengan meninggalkan yang wajib atau menerjang yang dilarang. Kemudian yang keempat, al-khawfus syirki. Rasa takut yang syirik hukumnya ini ada dua bentuk. Lahu suratan, ada dua bentuk. Yang pertama yang diistilahkan dengan khawfus sir. Khawfu as-sir. Naam. Dhabitnya al-khawfu minal mayyit awil ghaib bisababi ta'zimihi lah. Yaitu ketakutan kepada mayit atau sesuatu yang gaib disebabkan karena pengagungan dia terhadapnya. Berarti masuk dalam jenis khaufus sir yang syirik ini, ikhwan, ketakutan kepada apa? Kepada jin, kepada penunggu-penunggu pohon misalnya, atau kepada penunggu laut menurut mereka. Ini khaufus sir, atau ketakutan kepada mayit yang sudah dikubur karena dia adalah seorang syekh atau seorang wali menurutnya. Ini istilahnya apa? Mujahid? Khaufus sir. Dan hukumnya ikhwan syirkul akbar. Baik. Berarti contohnya seperti ketakutan kepada wali-wali, ketakutan kepada berhala, kepada jin-jin. Naam. Dan masuk dalam jenis ini seperti perkataan kaum Nabi Hud kepada nabinya, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Naam. Nama mereka sangat khawatir tertimpa keburukan disebabkan apa? Oleh sesembahan-sesembahan mereka, berhala-berhala yang mereka sembah. Naam. Baik. Kemudian bentuk yang kedua dari bentuk al-khawfus syirki, yaitu al-khawfu minal makhluqi fi syai'in min khasa'isil khaliq. Al-khawfu minal makhluqi fi syai'in min khasa'isil khaliq. Ketakutan kepada makhluk pada suatu perkara yang itu merupakan kekhususan Zat yang Maha Pencipta. Atau dengan kata lain, takut kepada makhluk pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Seperti misalnya takut diputus rezekinya. Ini akhwan, sesuatu yang terkadang tidak disadari, terutama oleh para pekerja-pekerja yang mereka menggantungkan rezekinya kepada bos, pada juragannya. Nah, sehingga begitu khawatir kalau dia dipecat di situ, dianggapnya sudah putus rezekinya. Lupa kalau yang memberikan rezeki itu bukan bosnya, tapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Maka ini penting. Atau
misalnya akhwan, ketakutan kepada pemimpin thariqahnya. Taib, kalau menyelisih takut masuk neraka. Misalnya takut masuk ke neraka akhirat. Tapi apa? Diarahkan kepada syekhnya, kepada walinya. Ini kan kekhususan apa? Kekhususan Allah yang mampu untuk memasukkan ke surga atau neraka, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketakutan kepada makhluk kalau sampai tingkatan pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, maka ini masuk dalam khauf syirki. Dan yang rawan terutama bagi mereka-mereka yang lemah imannya terkait masalah rizki, ini takut terputus rizkinya. Takut terputus rizkinya, tapi diarahkan kepada siapa? Pada makhluk. Padahal rizki Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Oleh karena itulah siapa saja dari para pekerja, para karyawan yang pada pekerjaan-pekerjaannya tersebut padanya keharaman yang menjadikan dia tercebur dalam keharaman, baik mengakibatkan dia meninggalkan salat. Para lelaki misalnya, para lelaki bekerja di suatu tempat yang dia tidak mampu untuk berjamaah padanya, maka kewajibannya untuk mencari pekerjaan lain. Kalau sampai takut, betul-betul takut, kalau dia melakukan salat akan dipecat, ketakutan yang mencapai tingkatan apa? Mengakibatkan dia takut terputus rezekinya. Diarahkan kepada bosnya, takut terputus rezekinya kalau tidak patuh pada aturan bos yang menyelisih syariat. Maka ini bisa mencapai tingkatan syirik, hati-hati. Bisa mencapai tingkatan syirik. Wal'iyadu billah. Ini 4 jenis pembagian khauf dari sisi hukumnya. Kemudian jenis yang keempat, khaufus syirik, ini terbagi dalam 2 bentuk. Khaufus sir, ini yang banyak terjadi pada penyembah-penyembah berhala, pada pengabdi setan, pada orang-orang yang melakukan persembahan kepada selain Allah. Sedangkan bentuk yang kedua ini juga lebih spesifik lagi dan lebih tersembunyi lagi, karena terkait masalah apa? Masalah yang ada di kalbu seseorang, yaitu rasa takut kepada makhluk pada perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak punya anak, takut dikutuk tidak punya anak misalnya, pada dukun, sampai takutan seperti itu masuk dalam syirik. Masuk dalam khauf syirik. Wal'iyadu billah. Sekarang kita masuk pada adillah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ayat yang pertama, akhwan, yang beliau jadikan sebagai judul bab. Syahid dari ayat ini telah kita lewati pada pembahasan awal, yaitu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah syaitan yang dia menakut-nakuti wali-walinya, yaitu para pendukungnya. Wali-wali syaitan. Auliya syaitan, siapa itu? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ansaruhul ladzina yansuruna al-fahsya wal munkar. Ini dhabit wali syaitan. Jadi tidak harus dia menyembah syaitan secara langsung, sujud secara langsung baru dikatakan wali syaitan. Wali syaitan yaitu apa? Ansaruhul ladzina yansuruna al-fahsya wal munkar.
Kenapa? Karena syaitan memerintahkan itu. Dan yang menyebarkan, membela perbuatan fahisyah dan perbuatan mungkar itu wali syaitan. Fa kullu man nasara al-fahsya'a wal munkar fa huwa min awliya'i syaitan. Sehingga semua orang yang membela perbuatan kekejian dan perbuatan kemungkaran, maka pada posisi itu dia telah menjadi wali syaitan. Nah, ini dhabit penting tentang wali syaitan. Siapa itu Raihan wali syaitan? Agar tahu, sehingga jangan sampai merasa aman dari menjadi wali syaitan. Tidak harus wali syaitan itu menyembah, melakukan sesajen. Tidak. Dhabitnya bagaimana tadi? Nah, semua orang yang membela perbuatan kekejian dan kemungkaran, itulah wali syaitan. Taib, walaupun bentuknya memakai jubah, memakai imamah. Kapan saja dia membela kemungkaran dan kekejian, pada saat itu dia menjadi wali syaitan. Nah, terkadang mencapai tingkatan syirik, terkadang di bawah itu, sesuai dengan kadar kewaliannya, kedekatannya dengan syaitan. Wal'iyadzu billah. Nah, syaitan terus yukhawifu awliya'ah, akan menakut-nakuti wali-walinya, menakuti orang-orang yang membelanya. Sehingga sebenarnya membela syaitan hanya akan memperlemah diri. Berbeda dengan seorang yang membela agama Allah, dia akan semakin kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum mukminin, fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada syaitan dan wali-walinya. Wa khafuni. Di sini ada ya mutakallim ikhwan yang dihilangkan litakhfif. Asalnya apa? Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku. Kalau ditanya mana maf'ulun bihnya, berarti jawabannya mana Iqbal? Ya mutakallim yang mahdhuf. Kenapa dihilangkan ya mutakallim ini? Indak ya Khadir. Kenapa ya mutakallim pada wa khafuni dihilangkan? Lit takhfif, untuk meringankan. Nah, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku jika kalian itu beriman. Dari ayat ini in kuntum mu'minin dikatakan bahwasanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu syarat yang harus ada pada diri orang-orang yang beriman. Dan sebaliknya, rasa takut kepada selain Allah akan mengurangi keimanan. Ada yang tingkatan sampai hilang dari dasarnya, ada yang hilang kesempurnaannya. Maka disimpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, wa yufhamu minal ayati annal khawfa minasyaitani wa awliyaihi munafin lil iman. Dipahami dari ayat bahwasanya rasa takut kepada syaitan dan wali-walinya itu bertentangan dengan keimanan. Fa in kana al-khawfu yu'addi ila syirki fa huwa munafin li asli. Apabila rasa takut ini sampai menjerumuskan pada kesyirikan, maka itu menghilangkan atau bertentangan dengan keimanan pada asalnya sampai hilang imannya menjadi kafir. Wa illa fahuwa munafin li kamalih, jika tidak sampai syirik maka rasa takut kepada syaitan itu menghilangkan kesempurnaan imannya.
Dan itu inti dari ayat dibawakannya dalam bab ini. Qala wa qawluhu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa taala katakan innama ya'muru masajidallah, hanyalah yang betul-betul memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Naam. Dan imarah yang dimaksud di sini memakmurkan masjid Allah yaitu imarah maknawiyah, dengan salat, dengan qiraatul Quran, dengan zikrullah. Dan juga masuk imarah hissiyah dengan membangun masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan dua jenis imarah ini tidak akan mungkin terwujud kecuali dari orang-orang yang disebutkan pada kelanjutan ayat, yaitu man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, serta menegakkan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, serta tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat orang-orang yang pantas untuk memakmurkan masjid Allah. Mereka itulah kriteria orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, beriman pada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang hanya sekedar memiliki harta, kemudian untuk mencari dukungan manusia, membangunkan masjid, memperbaiki masjid bagi mereka, ini hakikatnya bukan memakmurkan masjid Allah. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas keimanan kepada Allah, tapi hanya untuk kemaslahatan pribadi masing-masing. Nah, karena itulah siapapun itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rezeki dan ingin memakmurkan masjid Allah dengan harta yang dimilikinya, maka hendaknya betul-betul dorongannya karena iman kepada Allah dan hari akhir, bukan karena ingin mendapatkan sanjungan manusia atau ucapan terima kasih dari mereka, tapi semata-mata karena Allah. Itu baru bisa masuk kategori memakmurkan masjid Allah yang sebenarnya. Dan syahid dari ayat ini di sifat yang terakhir disebut walam yakhsha illallah. Dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Dan asa ikhwan dalam Al-Quran maka itu bermakna pasti, sebagaimana athar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, asa minallahi wajibah. Kalau asa itu datangnya dari Allah, asa itu kan makna asalnya apa? Tarajji, ya kan? Harapan, semoga. Tapi kalau itu dari Allah maka mesti asa minallah wajibah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mesti mereka itu akan menjadi deretan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi ingin hidayah, makmurkan masjid Allah. Baik dengan memakmurkan secara maknawi, menunaikan salat padanya, memakmurkan majelis-majelis ilmu di dalamnya, memakmurkannya dengan zikrullah, atau memakmurkan secara hissi, bangunannya, menjaga kebersihannya. Baik, ini termasuk memakmurkan masjid Allah. Secara apa? Secara lahiriah. Baik. Dengan apa? Dengan menjauhi hal-hal yang banyak manusia menganggap itu memakmurkan secara lahiriah, tapi sebenarnya malah menghinakan masjid Allah dengan memasukkan kebid'ahan padanya, kemudian juga membuat lukisan-lukisan di masjid, kaligrafi yang semua itu bukan bentuk memakmurkan.
Nah, bukan bentuk memakmurkan, bahkan merupakan kemungkaran yang dimasukkan di masjid-masjid yang harus masjid-masjid ahli sunnah dan kaum muslimin secara umum bersih dari hal-hal yang demikian. Inti dari ayat pada walam yakhsha illallah. Nah, bahwasanya khasyah, rasa takut itu harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa qawluhu wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala katakan wa minan nas, dan di antara manusia. Man yaqulu amanna billah, ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, mengakunya beriman, tapi perhatikan fa idza udhiya fillah, namun apabila dia diganggu fillah. Nah, fi di sini lis sababiyah, fi di sini apa? Lis sababiyah. Maksudnya bisa babil imani billahi wa iqamati dini. Apabila dia diganggu disebabkan karena keimanannya kepada Allah dan karena dia mau menegakkan agamanya, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, dia menjadikan ujian, gangguan yang datang dari manusia sebagai ibarat seperti azab Allah. Nah, maksudnya bagaimana, kawan? Ini celaan bagi mereka-mereka yang tidak jujur dalam pengakuan keimanannya. Mengakunya iman, ketika ada gangguan sedikit saja dari manusia, dia sudah mundur ke belakang, seakan-akan dia mendapatkan azab. Mengaku beriman diganggu sedikit oleh manusia, diejek oleh manusia. Nah, Tayyib dia jadikan ujian dari manusia, gangguan tersebut akhwan, seperti mendapatkan azab. Yaitu maksudnya ka'adzabillah, karena manusia tentunya akan berlari menjauh dari azab Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala perumpamakan orang yang begitu lemah keimanannya, ketika diganggu manusia seakan-akan gangguan itu ibarat azab yang turun dari Allah, sehingga mereka berupaya untuk menjauh sejauh-jauhnya dari gangguan itu walaupun harus mengorbankan keimanannya. Nah, Tayyib, akhirnya mengikuti hawa nafsu orang yang mengganggunya. Akhirnya dia meninggalkan jalan keimanan, akhirnya dia menjerumuskan diri dalam kemaksiatan. Nah, wal'iyadu billah. Al-ayah di sini maksudnya apa? Ila akhiril ayah atau akmilil ayah, sempurnakanlah ayat. Naam, Tayyib, yang di kitab kita disebutkan secara sempurna, wala in jaa nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Dan apabila datang pertolongan dari Rabbmu, maka sungguh betul-betul mereka akan mengatakan kami bersama kalian, kami dulu bersama kalian. Naam, awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Wawu di sini atifah. Naam, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dengan apa-apa yang muncul, bima fi suduril alamin,
Nah, dengan apa-apa yang ada di dada-dada makhluknya, yaitu yang tersembunyi, yang disembunyikan oleh makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Baik. Dan pada ayat ini peringatan, nah, dari seseorang mengaku beriman tapi amalannya menyelisihi keimanan. Kemudian juga dorongan untuk seorang bersabar ketika menghadapi ujian di jalan keimanannya. Jangan takut dengan gangguan dari manusia. Inilah yang sesuai dengan bab yang kita pelajari. Untuk seorang jangan takut dengan gangguan manusia sehingga meninggalkan jalan keimanan, tapi hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Syahid pada faida udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, di mana dia takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah. Itu inti ayat. Dibawakannya dalam bab ini pada bagian itu, yaitu apa? Pada bagian faida udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah fa khafan nasa nam mithla khaufillahi ta'ala, sehingga dia takut kepada Allah dengan ketakutan yang semisal ketakutannya kepada Allah. Nah, itu tidak boleh dan masuk dalam syirik terkait masalah khauf. Nah, kenapa? Karena meletakkan rasa takut kepada selain Allah sama dengan rasa takutnya kepada Allah, atau lebih bahkan di sini. Lebih. Kenapa? Karena akhirnya dia memilih untuk menuruti ancaman manusia itu daripada memenuhi keimanan. Baik. Ini 3 ayat kita ambil. Naqtai bihadza walhamdulillahirabbil alamin.